mengatakan, we can give without love. Kita bisa memberi tanpa kasih, tapi kita gak bisa mengasihi tanpa memberi sesuatu. Saudaraku, biar pada pagi hari ini kita boleh belajar tentang hal ini. Untuk build the strong relationship, yang selanjutnya yaitu prayer, doa. Doa adalah suatu kunci untuk kita bisa build the strong and healthy relationship. Sometimes dengan ego kita, sometimes dengan pride kita tidak mau mengalah satu dengan lain. Tapi pada saat kita datang di dalam hadirat Tuhan, pada saat kita minta ampun kepada Tuhan, pada saat kita datang, pada saat kita ngomong dengan Tuhan, di situ ada Roh Kudus yang boleh bekerja dalam kehidupan kita, yang boleh melt our heart, yang boleh melembutkan hati kita. Karena itu saudaraku, jangan bawa konflik kita, problem kita untuk yang suami istri ataupun dengan anak-anak, jangan sampai kebawa kita tidur. Try to solve the problem before we go to sleep. Even though sometimes kalau kita udah capek, kita bilang okay, I'm sorry, let me go to sleep first. It's much better, it's half, at least sudah setengahnya udah dilakukan saudaraku. Besok diselesaikan yang selanjutnya. Karena kalau sudah jam 3 pagi saudaraku, sometimes, waduh besoknya kerja saudaraku. Udah, tapi kita boleh belajar saudaraku. Prayer bring suatu deliverance di dalam kehidupan kita. Yang kelima, yaitu edify, mengucapkan kata-kata yang membangun satu dengan yang lain. Saudaraku, hal ini very very important. Baik itu hubungan saudara dengan mertua saudara, hubungan saudara dengan mami saudara, dengan papi saudara, hubungan saudara dengan tetangga saudara, dengan teman-teman kita di pekerjaan, hubungan kita antara suami istri, to give the word of life. Suatu kata-kata yang mengencourage satu dengan yang lain. Suatu kata-kata yang membangun satu dengan yang lain. Hal ini sangat penting untuk kita bisa build the strong relationship dengan siapa saja. Saudaraku, ada seorang TV evangelism, saudaraku. Ini juga kisah nyata. TV evangelism. Satu ketika dia datang ke satu counselor. Dia katakan, you know, saya tuh udah menikah dengan istri saya selama 10 tahun. Tapi selama 8 tahun yang terakhir ini, saya tuh udah enggak ngerasain apa-apa lagi dengan istri saya. Dia katakan, saya masih menikah dengan dia, waktu kalau saya natap dia ya, sudah enggak ada lagi, saya sudah enggak rasanya, sudah enggak ada lagi cinta, udah enggak love like, enggak ada lagi chemistry ya, perasaan yang greng-greng dan enggak ada lagi. Dia katakan, saya enggak benci dia, tapi satu juga cinta saya sudah pudar dan enggak ada lagi. Konselor ini mengatakan, okay, this is what you gonna do. Ini yang harus kamu lakukan. Every morning, dia katakan, waktu kamu bangun tidur, tatap itu wajah istri kamu, katakan, honey, I love you. Dia katakan, oke. Dia pulang, besok paginya saudaraku, dia bangun tidur. Dia tatap wajah istrinya saudaraku. Dia lihat, wajah istrinya masih tidak karuan semuanya, rambut masih berdiri semua, masih acak-acakan, ya belum gosok gigi. Dia katakan, okay, but I have to do. Dia katakan, saya harus kerjakan tuh apa yang konselor saya katakan. Dia katakan, honey, I love you. Istrinya hampir jatuh dari tempat tidur saudaraku. Kaget istrinya. Kaget, selama 8 tahun suaminya enggak pernah lagi mengucapkan kata yang demikian. Istrinya katakan, Besoknya lagi saudaraku, dia katakan lagi, honey, I love you, whatever. Ya, istrinya masih belum respon. Sampai dikatakan 3 minggu saudaraku, istrinya mulai respon. Istrinya mulai percaya apa yang suaminya ucapkan. Dan dia katakan setelah 6 minggu, dia baru mempercayai akan kata-katanya sendiri saudaraku. Dia baru percaya kalau dia kembali jatuh cinta dan kepada istrinya. Dan dikatakan dari relationship dia sejak itu, dia terus kerjakan relationship dengan istrinya. Dan relationship dia dari suam-suam kuku, dari relationship yang dingin, menjadi suatu relationship yang dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Kata-kata membuat suatu impact yang luar biasa. When we say the dead words, kalau kita mengatakan kata-kata yang kritikal, kalau kita always criticize, kalau kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, yang terjadi juga hal yang sama. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang positif,
Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang kita boleh encourage akan orang-orang di sekitar kita. Kita mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka bisa terbangun. Yang terjadi di sekitar kita juga hal yang sama, suatu pertobatan. Biar kita seperti di segitiga, biar kita taruh Tuhan Yesus, taruh Kristus sebagai center di dalam relationship kehidupan kita, sehingga kita boleh semakin dekat dengan Dia dan kita boleh semakin didekatkan satu dengan yang lain. Amin. Saya panggil untuk para musician untuk maju ke depan.